Kalau negara ini tidak mengakomodasi, maka kita dorong revolusi yang terstruktur. Jaksa itu bisa melakukan exercise terhadap kewenangan yang namanya SKP 2. Dia tidak boleh ragu untuk menghentikan perkara atau menuntut bebas. Kalau banyak hak yang dilanggar, masyarakat protes kemana? Oh sudah pasti, lapor polisi atau gugat di pengadilan. Halo pemirsa MPTV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara Ngeteh Nong. Minum teh bersama saya Nong Darul Mahmadah. Nah, kali ini saya ingin membahas seperti biasa ya, isu yang lagi rame di tengah masyarakat dan sekarang juga masih terkait undang-undang yang sudah dibahas dan akan dibahas di DPR. Bersama saya sudah ada Bung Julius Ibrani. Siap. Atau saya biasa memanggilnya Bung Ijul ya. Betul. Jadi Bung Julius Ibrani ini adalah ketua ya istilahnya. Ketua apa direktur? Ketua umum. Ketua umum PBHI. Yes. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Ya. Pemirsa pasti udah akrab ya, familiar lah dengan wajah Bung Ijul ini karena di podcast YouTube juga udah sering muncul, di TV-TV juga udah sering juga keluar pernyataan-pernyataannya. Nah, Bung Ijul, ini kan setelah Lebaran, sebelum juga Lebaran, bulan puasa kemarin, sebelum bulan puasa juga rame terkait waktu itu RUU dan sudah disahkan ya Undang-Undang TNI ini, dan kita lihat reaksi publik banyak yang tidak setuju. Ini sebenarnya ini aja sih, menurut Bung Ijul apa sih yang paling krusial dari disahkannya Undang-Undang TNI ini? Karena di satu pihak ada yang bilang sebenarnya ini tetap supremasi sipil masih oke kok, gitu kayak gitu. Nah, menurut Bung Ijul tuh gimana tuh? Oke, Nong. Kita bicara teknis yang RUU TNI yang baru disahin dulu ya. Habis itu mau kita bawa ke sebetulnya konsep besarnya seperti apa. Nah, yang mengerikan ini sebetulnya konsep besarnya. Yang pertama kita berangkat dari RUU TNI yang baru disahkan. Kenapa sih orang teriak-teriak kembalinya dui fungsi? Ada beberapa alasan. Pertama, satu-satunya institusi yang tidak menjalankan mandat reformasi hanya TNI. Kenapa? Ada PR dari Undang-Undang TNI pasal 65 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pasal 74, dan kemudian ada Undang-Undang nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer yang tidak pernah ditindaklanjuti. Tentang apa sih? Satu, memastikan bahwa TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 itu dilaksanakan. TNI tidak boleh berada di ruang sipil sama sekali. Faktanya tidak ditindaklanjuti. Jadi makanya dari reformasi sampai detik ini, bahkan sebelum RUU TNI disahkan, berserakan Basarnas dan yang lain lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila ada TNI yang melakukan tindak pidana sipil, tindak pidana umum, dia disidangkan di peradilan umum. Biasa ya umum. Ini bicara koneksitas. Maka yang terjadi sekarang nggak pernah. TNI kasus cebongan, kasus apapun militer gitu, padahal nggak ada kaitannya. Bahkan korupsi di Basarnas yang nggak ada kaitannya dengan operasi militer perang atau operasi militer selain perang. Militer juga tetap. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang kita tahu bahwa ya memang tidak mungkin tiba-tiba TNI berpolitik, tidak mungkin. Tetapi ruang politik itu ada di ruang sipil. Kalau di ruang militer dia komando, no politik, nggak boleh. Kepentingannya politiknya adalah politik komando dari pimpinan tertinggi Panglima TNI di bawah presiden. Nah, ketika dia masuk ruang politik, dia masuk ruang demokrasi, itu bukan komando lagi. Ada perdebatan, ada perintah, ada kepentingan politik ini itu segala macam. Nah, ini sudah terjadi juga. Jadi RUU TNI melegitimasi apa yang belum pernah dilaksanakan, yaitu menutup atau membubarkan dui fungsi
ABRI ketika Mm-mm. itu dan sekarang malah dilegalisasi. Mm-mm. Dampaknya apa sih? So sederhana sekali dampaknya. Satu, dia nggak kompeten Mm-mm. untuk duduk di jabatan-jabatan sipil. Itu yang Mm-mm. pertama. Buktinya apa? Oh banyak sekali. Misalnya dia bilang dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi. Lah, kemarin kasus di Tanjung Balai, peredaran narkotika sekitar 70-an kilogram sabu dan 40-an ribu butir ekstasi itu melibatkan 2 anggota TNI. Loh, bagaimana bisa percaya? Lalu di lembaga sipil, kementerian, badan, loh kasus korupsi Basarnas apa kabar? Mm-mm. Lalu di yang lainnya, peradilannya nggak pernah terbuka. Nah, hal-hal seperti ini, apakah kemudian kita bilang mereka lebih layak dan lebih berkapasitas untuk duduk? Ya kan tentu tidak. Mm-mm. Dengan demikian apa? Kursi sipilnya diambil, oh kasihan itu teman-teman yang ASN yang merintis karir dari Dari bawah, bawah. giliran dia menuju posisi-posisi strategis, eselon 2, eselon 1, direktur, dirjen, Diambil. diisinya oleh TNI. Mm. Ini kan menutup banyak celah gitu, menutup banyak kesempatan, peluang gitu ya. Dan ini jadi celah tadi, korupsi udah jalan, kolusi udah pasti, dan udah pasti nepotisme juga. Yang kita tahu kan Kasat sekarang kan ponakannya Pak Luhut, kita kan mantunya Pak Luhut gitu kan, yang juga pejabat ketika dia diangkat. Nah, hal-hal seperti ini nggak bisa kita hindarkan. Dan yang paling penting adalah proses pembahasan RUU TNI ini tidak dilakukan secara terbuka, transparan. Draftnya, kemudian forumnya, kemudian pertimbangan pasal per pasalnya apa gitu. Bahkan ada putusan MK, Mahkamah Konstitusi yang tidak diakomodasi, yang isinya bagus betul gitu. Nah, ini yang membuat satu, kemudian RUU TNI itu harus ditolak oleh publik. Yang kedua adalah substansinya sudah pasti tidak berpihak pada supremasi sipil karena tadi ada berbagai macam pertimbangan yang tidak diakomodasi di situ. Nah, tapi tadi yang soal skema besar. Lalu kita melihat begini, ngelihat parsial saja perlu gitu, tetapi melihat yang lebih besar gitu, grand design-nya ini lebih penting lagi. Apa itu grand design-nya menurut Kalau ya? kita lihat kemarin ya, soal proyek strategis nasional gitu ya, investasi besar tanpa skema yang akuntabel. Ini semua akan masif, akan lebih masif lagi. Bahlil sampai turun ke Rempang gitu ya. Kemudian Pak Prabowo sampai lihat IKN seperti apa, didorong lagi berbagai macam investasi, tapi prosesnya juga nggak terbuka. Nilainya berapa kita nggak tahu, masyarakat sekitar terdampak positif juga tidak tahu. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah kalau banyak hak yang dilanggar, masyarakat protes kemana? Oh sudah pasti, lapor polisi atau gugat di pengadilan. Nah ini ruang sipil. Jadi kita lihat grand design-nya adalah dengan segala tanda kutip proses-proses percepatan yang kilat seperti ini dan tertutup, jangan sampai kemudian dibuka di ruang sipil lewat persidangan lah, laporan pelanggaran HAM, laporan kepolisian dan segala macam. Makanya dia pakai kemudian paket kebijakan, harusnya dipisah nih, paket kebijakan criminal justice system tadi ya, kewenangan kepolisian dan kejaksaan, sama paket yang namanya security sector reform atau reformasi sektor keamanan, yaitu paket antara polisi dan TNI. Di antara keduanya, di sini ada polisi, di sini juga ada polisi. Nah ini bahayanya di sini. Nah, tetapi kemudian dicampur keduanya. Paket ini di mana RUU Kejaksaan pertama dia golin dulu tuh di 2021. Oh, jadi sempat ya di 2021 itu ya RUU Kejaksaan ya. Betul. Kalau memperkuat posisi criminal justice system di mana kejaksaan adalah pengendali utama dari perkara, kita setuju biar nggak ada bolak-balik perkara, biar lebih terbuka dan segala macam. Tetapi kemudian kita lihat ada penambahan kewenangan. Misalnya apa? Kejaksaan kita harapkan itu jadi panglima di criminal justice system, pro justisia lah kalau bahasa media masanya. Tapi kemudian ada kewenangan di luar itu. Kewenangan untuk Kamtibmas, bahkan kembali yang sudah dilakukan oleh polisi sebenarnya. Betul sekali, itu polisi sudah lakukan juga itu. Lalu kewenangan di bidang intelijen dan siber di luar pro justisia tadi, di luar untuk tujuan pemberantasan kejahatan dan segala macam. Kemana arahnya? Ya tadi, untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas-aktivitas yang tanda kutip bernuansa Kamtibmas. Oh, tentu kita mengingat
kembali apa yang dulu kita sebut Pangkop Kamtip gitu kan ya. Dengan dalil stabilitas nasional. Dia lihat ada riak-riak sosial lalu dia Langsung. tindak. Nah, ternyata ini adalah pijakan awal yang ditindaklanjuti dengan RUU TNI kemarin dan tentu ada paket RUU Kejaksaan Polri dan Polri. dan Kejaksaan juga. 3 paket ini kalau kami perhatikan ya, ada kewenangan soal state security Kamnas. Nah, negara-negara yang apa-apa keamanan negara, state security, ini kan kita tahu hanya negara militeristik dan otoritarian yang melakukan strategi-strategi pengamanan yang dipaketkan dengan hukum, criminal justice system. Nah, kita menghadapi itu sekarang. Menuju itu ya. Menuju itu, meskipun Dan kita artinya lihat kerangka hukumnya ini lagi dipersiapkan semuanya ya. betul. Meskipun kita lihat ini parsial dan sepertinya ini strategi. Wah, kita sibuk dengan RUU Kejaksaan, sibuk dengan RUU TNI, sibuk dengan RUU Polri. Padahal tadi grand design-nya adalah sekuritisasi dari proyek-proyek yang kita tahu dan antara tidak akuntabel. Investasi apa tidak akuntabel, proyek strategis nasional, pagar laut dan segala macam tidak akuntabel. Dia pakai sekuritisasi ini. Di situ ada militernya, dipersenjatai pula. Sekarang jaksa udah dipersenjatai. Jaksa udah dipersenjatai ya. Sudah boleh pegang senpi. Sekarang TNI-nya sudah boleh masuk criminal justice system. Gitu, koneksitasnya tidak memaksa dia ke peradilan umum, tapi dia bisa exercise sendiri. Nah, sekarang kepolisiannya juga sama. Bahkan kepolisiannya sudah punya kewenangan Kamnas atau Keamanan Nasional State Security tadi. Melihat bagaimana situasi keamanan ini ada gejolak atau tidak. Sosial ada gejolak atau tidak. Lalu berkoordinasi untuk menstabilisasi situasi nasional tadi. Loh, ini kan artinya Pangkop Kamtip yang dulu dipegang ABRI gitu ya. Tapi dia pecah. Ada 3 lembaga dan ketiganya ini punya kewenangan Kamnas penambahannya dan punya kewenangan hukum criminal justice system. Jadi kalau dia masih bisa diproses hukum ya proses, tapi kalau udah darurat banget dia pakai alasan Kamnas. Nah, ini kan Pangkop Kamtip zaman dulu. Kita tahu AM Fatwa disidangin tapi yang lain ada yang diculik langsung dihilangkan. Sebetulnya ini grand design yang kita sedang hadapi. Jadi wajar aja teh masyarakat marah gitu ya. Jadi bergejolak lah ya. Bergejolak di mana-mana karena kita nggak menghadapi 1-2 instansi, tapi ini strategi besar yang kita tahu itu membuat kita ketakutan. Dengan kondisi kita ketakutan, kita pasti panik. Dengan kondisi kita takut dan panik, kita nggak akan mikir lagi berekspresi gimana sih, mengkritik pemerintah gimana sih. Ditambah lagi sekarang situasi ekonomi lemah, yang PHK besar-besaran, rupiah anjlok, emas meroket, saham anjlok. Sekarang kalau bisa dibilang masyarakat, bukan pemerintah, bukan negara, itu nyaris tidak memiliki ketahanan ekonomi dan sosial. Ini dalam kondisi rentan sekali teh. Ketika masyarakat dengan kondisi rentan dihadapkan pada tadi ya paket kebijakan Kamnas berbalut masing-masing instansi, sudah bisa kita pastikan kita nggak akan tidur nyenyak dan kita akan tutup pintu rapat-rapat. Kan gitu teh kira-kira gambarannya. Jadi tadi dibilang soal bahwa ternyata meskipun kita melihatnya itu seperti terpisah-pisah ya, RUU TNI yang tadinya RUU sekarang udah lolos, udah diketok menjadi undang-undang. Ini kan berikutnya adalah yang akan datang katanya nih RUU revisi Polri dan revisi Kejaksaan. Dan ternyata seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Ijul, ini ternyata sebenarnya satu paket. Ya. Dulu di era 98, di gerakan 98 itu kan sebenarnya kita ingin keluar dari cengkraman militer ya kan, dan alhamdulillah kan berhasil gitu istilahnya, dan kita sempat menghirup udara yang kebebasan yang luar biasa lah ya. Indonesia itu di demokrasi, indeks demokrasinya bagus dan lain. Sekarang kan memang berdasarkan internasional survei juga kan indeks demokrasi kita juga kan sangat turun. Ini juga artinya seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Ijul, betul gitu. Memang ujung-ujungnya sepertinya meskipun belum diketok nih, RUU Polri belum diketok, baru mau dibahas kan rencana RUU Kejaksaan belum diketok, tetapi yang tadi disampaikan oleh Bung Ijul itu saya
setuju ini, gitu kan. Jadi memang ada grand design yang mungkin ini harus juga diperhatikan bersama-sama oleh kita semua ya, Yes, oleh betul sekali. masyarakat. Nah, dalam kondisi yang tadi disampaikan oleh Bung Ijul, sudah disampaikan oleh Bung Ijul, kondisinya kan juga sekarang bukan hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global gitu ya, soal ekonomi, eh, ya yang kita bicarakan ini kan soal politik gitu kan. Apakah kira-kira kedepannya apakah ini akan terjadi atau enggak kalau menurut Bung Ijul dengan misalnya reaksi masyarakat seperti ini? Karena apa? Karena ternyata undang-undang TNI tetap diketok Betul sekali. gitu loh. Betul sekali. Nah, menurut Bung Ijul gimana ini? Ini situasi yang tidak terelakkan dan kemudian hanya jadi satu-satunya jalan, bahkan jadi begitu konstruksinya Tenong. Karena saya kasih satu indikator lagi ya, Ijul kasih satu indikator lah. Wawancara hampir 3 jam kemarin dengan Iya, presiden. dengan para pemred ya, Yes. pemred media. Betul. Itu menggambarkan bahwa antara presiden dengan tim kerjanya para menteri, dengan tim politiknya di parlemen, dengan tim teknisnya sampai ke level dinas dan segala macam yang bagi-bagiin makan siang gratis itu, ini nggak nyambung. Itu satu. Yang kedua, dia tidak punya gagasan apapun, konsep apapun dia nggak punya, sehingga sifatnya reaktif bukan responsif. Beda antara responsif dan reaktif. Responsif dia bisa merespon kemudian nyambung gitu. Ini reaktif jadi nggak nyambung. Dan tentunya dia tidak akan punya solusi. Dia tidak akan punya solusi. Yang ada terus-menerus adalah memberikan distraksi. Yang dia sendiri udah akui kok. Jubir istana itu distraksi karena dia ngomong asal-asalan dan nggak sesuai dengan komando. Keliru atau istilahnya Ya keliru. Kekeliruan dalam berucap padahal dia mewakili kepresidenan, itu adalah sebuah bentuk distraksi yang kemudian kita sibuk dengan masalah yang mendatangkan masalah. Solusinya nggak ada. Kemarin statementnya dia tahu ini keliru, ini distraksi, tapi dia tidak akan memberikan gitu loh. Yes. Ya itu kenapa Ijul sebut reaktif. Dia bereaksi, tapi dia tidak responsif, nggak memberikan apa respon lo apa. Ya gue pecat. Dia tidak menyatakan itu. Nah situasi ini artinya situasi status quo yang kemudian akan menjadi satu pemicu bola salju amarah bagi masyarakat. Situasi masyarakat memburuk, pemenuhan hak asasi manusia memburuk, kesempatan-kesempatan untuk perbaikan ekonomi tidak ada, untuk survive bahkan memburuk juga. Maka apa yang terjadi kalau dia dihadapkan dengan strategi sekuritisasi Kamnas tadi, polisi yang kian brutal, tidak ada perbaikan, kemudian penambahan kewenangan yang diberikannya tanpa akuntabilitas dan transparansi, kejaksaan juga bersempi, kemudian TNI masuk ranah sipil, ini tentu akan mencapai satu titik ledakan yang dahsyat. Dan ledakan ini belum tentu membawa perbaikan. Ijul ada di revolusi Bangladesh bahkan sempat menyelamatkan salah satu anggota keluarga kelompok revolusioner yang kabur ke bukan kabur lah, menyelamatkan diri ke Asia gitu. Kita lihat ketika itu terjadi, ledakan besar terjadi, tidak akan bisa dikontrol dan memperbaikinya pun sulit. Artinya ini PR bukan hanya bagi negara ini, bagi masyarakat sipil. Satu, momen ini harus kita manfaatkan deh. Bangunkan semua orang, bukan cuma kita bisikin, tapi kita teriakkan dengan lantang, ada sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah kita. Kita berdiri, kita perbaiki. Kalau negara ini tidak mengakomodasi, maka kita dorong revolusi yang terstruktur. Gitu. Jadi ini yang most likely 3 bulan ke depan akan menjadi fokus bagi gerakan masyarakat sipil. Sudah tidak laku lagi teh tuduhan-tuduhan antek asing begitu ya. Sementara kita punya daftar seluruh instansi pemerintah itu terima donasi dari asing. Dapat donasi program-program dari asing semuanya. Ini juga udah nggak laku lagi kalau dibilang ingin memecah belah bangsa, udah nggak laku. Uni Eropa kemarin bilang deh dalam forumnya bahwa situasi kita tidak membaik. Tetapi negara-negara lain ada juga yang tidak membaik, namun tidak menggunakan pendekatan militerisme,
otoritarianisme atau sekuritisasi. Dia masih menggunakan pendekatan empowering grassroots ekonomi. Nah itu penting. Di kita enggak. Jadi revolusi besar-besaran akan jadi sebuah keniscayaan kalau situasi ini tidak pernah diperbaiki. Nah tapi bagi masyarakat sipil ini kesempatan. Kesempatan untuk melakukan penyadaran, kesempatan untuk mendorong, ayo partisipasi kita benahi, karena kita pengen, sederhananya gini teh, masa iya siswa dikasih makan gratis, kualitasnya buruk, ada ininya, ayamnya masih ada darahnya, nggak matang, telurnya hilang, nggak bisa menyatakan bahwa ini nggak menutupi rasa lapar saya, kok masa nggak bisa? Kita dorong hal yang paling sederhana seperti itu, semua bicara, semua berekspresi, jadi nggak ada lagi tuh istilah, oh kami nggak dengar komplain, kami nggak tahu ternyata masyarakat, nggak ada istilah. Dan kuncinya memang ya tidak perlu menunggu ada penggerak teh. Jadilah penggerak itu sendiri paling nggak buat kita. Dan ini sebuah peluang untuk memperbaiki nasib kita bersama gitu. Jadi memang kalau bukan kita yang istilahnya itu memperbaiki atau sadar sebelumnya tentang apa sebenarnya yang terjadi sekarang ini, malah akibatnya itu sangat buruk ya. Betul sekali. Justru kalau misalnya dari sejak awal kita udah tahu, oh ternyata ini kalau misalnya dipaksakan nih soal tadi Grand Design Hankamnas itu, ya Pertahanan Keamanan Nasional itu dipaksakan gitu, terwujud gitu, justru yang terjadi mungkin revolusi, yang itu malah kita kayak kembali ke nol gitu untuk pembenahannya. Betul ya. Sekali. Nah, tapi yang menarik begini ya, Bung Ijul, soal misalnya kalau kita ini kan soal yang namanya juga atau apa rencana atau yang ideal-ideal gitu kan, soal misalnya undang RUU Kejaksaan misalnya ya. Di tengah situasi kalau ngelihat aparat penegak hukum, kejaksaan kan sekarang itu kayak dianggap yang primadona gitu ya. Kan kasus koruptor besar, apa Patraniaga, Pertamina, apalah semua gitu. Itu sekarang itu bukan lagi lewat KPK tapi lewat kejaksaan. Sehingga kalau saya ngelihat ada kesan bahwa publik itu kayak memaklumi, nggak apa-apa gitu, kejaksaan itu direvisi, diberikan kekuasaan yang lebih penuh gitu loh. Nah menurut Bung Ijul, kira-kira dampaknya itu akan seperti apa kalau di luar tadi penjelasannya soal Grand Design ya. Tetapi misalnya yang lebih spesifik lagi, misalnya kalau tadi saya juga baru tahu ternyata Senpi itu sudah berlaku sejak 2021 ya. Betul. Berarti yang sekarang ini lebih kepada Kamtibmasnya ya. Betul. Nah kira-kira itu misalnya akan terjadi apa kalau revisi itu seperti Undang-Undang TNI ini diketok. Ini untuk kejaksaan ya, karena kan sekarang kita ngelihat euforia publik ke kejaksaan itu kayak ditepuk tanganin gitu sekali. Ya. Nah, yang paling mengerikan adalah itu menjadi false hope gitu ya, dan menjadi false conscious bagi publik gitu ya. Mari kita berkaca kepada KPK. KPK dulu diberi kewenangan besar, super body kan lembaga. Gagasan Megawati ketika itu membangun KPK agar jadi satu trigger mechanism. Kemudian makin kesini makin powernya makin kuat. Apa yang terjadi? Terjadi intervensi politik yang kita PBH ini teh hampir setiap bulan pasti kita lapor dugaan korupsi ke KPK. Ada yang naik nggak? Nggak ada ya. Setengah mati teh, gitu ya. Kita kalau bisa nggak tahu. Ada unsur ininya tidak gitu ada ya. unsur ini itunya. Pagar laut kemarin lah udah terang-terangan teh yang di Tangerang itu apa sih bukti yang kurang udah jelas kok. Ada nggak tindak lanjut dari KPK? Nggak ada. Artinya kita tahu semakin besar power diberikan kepada KPK, kemudian satu tindakan intervensi dia akan berubah jadi sisi yang paling buruk, yaitu politisasi penegakan hukum. Dan kita sudah lihat itu di banyak kasus dan segala macam. Kasus kemarin Mas Hasto, biar dia bilang ada substansinya, tapi timeline tidak pernah bohong, surat-surat internal juga tidak pernah bohong seperti itu. Nah itu jadi satu momentum kita berkaca bahwa KPK kita dipolitisasi. Nah pertanyaannya apakah Kejaksaan Agung
tidak demikian. Nah, sekarang kita lihat Mm-mm. apakah ada proses-proses yang kemudian kian terbuka selain konversi ya. Nah, ternyata itu belum ada. Siapa yang kemudian mengawal dari setiap progres pemeriksaan? Kasus besar loh teh, Mm-mm. minyak oplosan misalnya, Iya, ini paling paling iya paling itu kenceng. sampai berapa 1.000 kuat apa? Yes, Oh, kuadriliun itu. kuat dulu itu ya ngeri banget Tetapi ya. seketika Menteri BUMN hadir Datang kepada ketemu, Jaksa Agung, ketemu, langsung grep gitu. lalu ada revisi statement. Mm. Padahal statement itu katanya berdasarkan gelar perkara, yang artinya ini proses pro justisia penyidikan dan gak boleh ada intervensi dari siapapun, termasuk dari Jaksa Agung. Tapi kemudian ada pertemuan antara Jaksa Agung dengan Menteri, statement direvisi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Semakin besar diberi kewenangan, tapi kita tidak bisa memastikan pengawasannya juga besar. Sementara KUHP kita belum diubah deh. KUHP kita masih KUHP lama gitu ya. Yang artinya ruang pengawasan itu minus. Yang artinya transparansi itu tidak bisa kita dapatkan. Dan ketika terjadi sesuatu termasuk politisasi tadi, masyarakat nggak tahu bahwa yang sedang diangkat itu ternyata hasil politisasi. Contohnya gini juga misalnya, dalam kasus timah cepat, gitu ya. Tapi dalam kasus Kementerian Lingkungan Hidup, apa kabar? OTT-nya sudah berapa bulan yang lalu sampai ini kejaksaan ya? Kejaksaan Agung sampai detik ini belum ada pengumumannya. Masyarakat bertanya-tanya. Tahu-tahu sudah ada peralihan kawasan-kawasan hutannya. Loh ini dasarnya apa? Apakah pro justisia yang sudah dilakukan atau bukan? Kita nggak ada yang tahu. Bahkan Pak Jaksa Agung pernah bilang, oh tentu kalau sudah ada upaya paksa sita dan segala macam sudah ada tersangkanya. Loh tapi Kapus Penkum belum mengumumkan tersangka sama sekali. Kenapa berbeda dengan Jaksa Agung? Nah, hal-hal seperti ini, riak-riak ini sudah mulai muncul. Makanya ini yang kami khawatirkan apabila terjadi power yang luar biasa, ada satu kali intercept politik gitu ya, dan kemudian berubah. Tapi masyarakat tidak akan sadar bahwa si malaikat ini seketika telah berubah menjadi monster gitu ya. Tapi tayangan di depan masyarakat, di TV, di media sosial, dia masih seperti malaikat yang terus menggali, dan itu kan sudah terjadi di KPK. Iya, gitu. iya. Nah, sekarang tambahannya bagaimana dengan Polri yang juga akan mendapatkan kewenangan seperti itu. Jadi semakin banyak ini masyarakat situasi kritisnya, ada KPK di situ, ada Kejaksaan Agung dan Polri juga. Nah, ini yang kami khawatirkan bahwa masyarakat disuguhkan pada etalase-etalase, pada mercusuar, tetapi substansinya tidak demikian, kepentingan juga tidak demikian, dan yang pasti keadilannya juga nggak seperti yang kita bayangkan gitu deh. Artinya ada kemungkinan ya kalau yang kelihatan di publik atau di masyarakat itu ya seperti tadi kan heroik gitu Ya, kan, etalasinya tuh indah, wow kita ada harapan bahwa korupsi itu diberantas gitu. Padahal sebenarnya tadi dibilang misalnya soal yang baru-baru ini misalnya kasus Patraniaga Pertamina itu ya ternyata kok ini kok kayak seperti KPK juga ya gitu kan gitu. Ini kita arah-arahnya jangan-jangan begini nih gitu kan ya. Gitu. Dan kita nggak tahu kasus apa lagi seperti itu kan. Nah tapi tadi udah sempat juga disampaikan nih sama Bu Ijul soal 3 lembaga ini terkait kewenangan untuk soal satu peran aja misalnya soal kasus korupsi gitu ya. Itu nanti kalau misalnya memang ada revisi ini diketok palu seperti TNI, undang-undang TNI, apakah juga akan ada kayak semacam kewenangan overlapping, saling saling overlapping ya apa namanya tumpang tindih gitu loh antar 3 lembaga ini atau khususnya misalnya kejaksaan sama kepolisian itu yang secara terang benderang itu seperti apa Bung Jul? Nah ini kalau tadi kan misalnya secara idealnya kalau saya pahami kalau ngelihat dari grand desainnya ini kan kayak seperti 3 kekuatan yang bersatu padu membentuk kekuatan ini militeristik gitu ya atau yang tadi dibilang istilahnya kalau dulu Orde Baru itu apa Pangkop Kamtib. Ya, Pangkop Kamtib gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pretelin lagi, ternyata enggak juga gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bung Jul. Nah, ini biar
pemirsa ngerti nih. Kata kuncinya adalah kengerian teh. Mm-mm. Di awal kita akan terbuai dengan lembaga-lembaga ini, TNI, Polri, Kejaksaan yang begitu powerful, Mm-mm. bernas dan beringas Mm. menjalankan perannya memberantas korupsi, salah satunya adalah Tegas seperti gitu itu, kan. tegas gitu. Mm. Nah, tetapi pertanyaannya, betul nggak nantinya akan ada satu tangan komando yang bisa memastikan mereka ini rukun Betul. gitu, dan kemudian menjalankan Sesuai peran dengan grand design tadi sesuai itu dengan ya. grand design Mm. tadi. Mm. Pertanyaannya kan berarti itu butuh soliditas politik. Mm-mm. Nah, apakah kondisi politik saat ini solid? Ya kita lihat kan, jangankan politik ke eksternal gitu ya. Di internal pun satu kabinet pun yang satu menteri ngomong begini, yang satu begitu, yang satu ngelempar, yang satu lempar, jubir ngomong apa. Ini belum solid. Ya. Artinya di situ ada potensi bahwa 3 lembaga yang memiliki kewenangan yang sama-sama superpower, kalau tidak ada komando yang tepat yang bisa membuat mereka terkoordinasi, ini maka membuka ruang politik subordinatif namanya. Jadi kalau dia pegang KPK, supaya aman dari KPK, gue pegang kejaksaannya. Supaya gue pegang aman dari kejaksaan, gue pegang kepolisiannya. Nah, bayangkan kalau situasi ini terjadi karena tadi komandonya tidak solid, konsolidasi politiknya juga tidak solid, yang terhimpit siapa? Masyarakat. Karena 3 lembaga tadi itu bukan hanya dia tumpang tindih kewenangan, tarik-tarikan, tapi bahkan saling gontok-gontokan. Apakah itu bisa terjadi? Sudah pernah terjadi. Dan Apa bahkan kasusnya itu? Contoh misalnya kasus Basarnas ketika diperiksa KPK gitu ya, terjadi pemeriksaan KPK, lalu datang petinggi perwira-perwira tinggi dari TNI lalu menjemput berkas Basarnas dan menyatakan akan take over segala macam. Nah, apakah bisa terjadi? Bisa juga yang lain. Yang kita tahu misalnya dalam kasus apa? Korupsi ini. Karena korupsi adalah alat yang powerful gitu. Seketika orang dituduh korupsi, prosesnya belum ada, habis sudah karir politiknya, karir bisnisnya, karir birokrasinya sudah habis. Dan ini kan yang paling bahaya. Nah, ini sebuah kengerian yang betul-betul kami sedang perhatikan. Ini akan terjadi atau tidak. Sementara ekspektasi masyarakat adalah, kalau catatan PBHI teh, pelanggaran sekarang tuh yang terjadi banyak bukan pelanggaran sipil, tapi pelanggaran setiap anggota aparat. Angkanya udah di atas 5.000 semua yang terverifikasi. Pengaduannya itu bahkan bisa sampai 60.000, 80.000 dugaan pelanggaran etik, profesionalisme, kejahatan dari kepolisian, kejaksaan, hakim, TNI gitu. Sementara mereka semakin powerful gitu ya. Masyarakat mintanya melucuti kewenangannya yang sudah berlebihan, malah dikasih. Masyarakat minta diawasi, malah dipolitisasi. Nah, dampaknya kemana? Ini tergambarkan betul, misalnya seperti di Papua. Ketika masyarakat Papua asli tidak percaya lagi pada birokrasi penegakan hukum, tidak percaya lagi pada birokrasi pertahanan dan keamanan, dan kemudian mereka melawan. Nah, bayangin itu di Papua teh. Mungkin warganya penduduknya sedikit dan itu terisolasi gitu. Nah, bayangin kalau ini terjadi di seluruh titik di Indonesia. Kita akan melihat sebuah kengerian, lembaganya saling gontok-gontokan, masyarakatnya tidak percaya, dan kemudian terjadi civil disobedience tadi itu. Dan apa sih dampaknya? Ya, nasib kehidupan akan semakin buruk. Hak asasi manusia, pemenuhan ekonomi itu akan semakin buruk. Boro-boro kita mikirin ada peluang kerja di mana lagi ya teh. Dan lebih jauh lagi, boro-boro kita nungguin ada negara, investor mana, pengusaha asing mana yang mau naruh uang ke Indonesia. Itu akan sangat mustahil terjadi. Dan lagi-lagi ujungnya pasti rakyat yang akan jadi sangat korban. menderita. Instansi mau gontok-gontokan tetap digaji teh. Iya, tetap dapat bulanan ya, nggak ada PHK gitu kan sama belum ASN lagi mafia gitu. perkaranya main terus, Markus itu kan gitu. Iya, lagi-lagi memang rakyat yang jadi korban ya di tengah kondisi elit gitu istilahnya, yang ingin terus-menerus
memperkuat kewenangan, peran Yes. gitu ya. Dan yang saya dengar juga misalnya di revisi Undang-Undang Kejaksaan itu yang selain soal senpi, soal apa namanya keamanan nasional itu Ya, ya, ya. yang nanti overlapping dengan polisi. Yang saya dengar juga soal bahwa jaksa itu kalau ada kasus seperti di TNI itu loh. Kalau TNI kan di pengadilan militer gitu. Kalau jaksa itu katanya harus mendapatkan persetujuan izin dari kepala kejaksagungnya gitu katanya Betul gitu. sekali. Benar ya itu ya? Ini Jadi itu kayak imunitas gitu ya. Jadi nggak bisa langsung diproses diperiksa gitu ya? betul. Sebetulnya bukan imunitas, bahkan Apa ya? impunitas teh. Impunitas ya? Impunitas. Kenapa Hmm. impunitas dia? Hmm. Dia kemudian tidak bisa diperiksa dengan cara yang wajar, Betul. gitu. Mm-mm. Konsep ini ada di parlemen. Jadi setiap anggota parlemen yang bermasalah dengan hukum harus izin dulu Ke ke presiden gitu. presiden, misalnya Mm-mm. seperti itu, atau ke ketua DPR RI gitu. Ini kan satu barrier yang dengan sengaja menghalang-halangi proses hukum. Dan kalau masyarakat sipil biasa udah kena penjara lagi. Misalnya apa? Misalnya kayak banyak kasus obstruction of justice. Fredrik Yunadi, pengacaranya Setia Novanto ketika itu dan segala macam. Nah, ini di aparat penegak hukum itu malah jadi kekebalan gitu loh. Kekebalan negatif ya, dalam konotasi negatif, yaitu impunitas. Nah, ini yang membuat tadi absolutisme terjadi. Sudahnya kita susah mekanisme pra-peradilan untuk substansinya, sudahnya tidak ada mekanisme transparansi lewat pengawasan, hakim bahkan tidak punya kewenangan untuk memeriksa validitas barang bukti, proses penangkapan, upaya paksa yang lainnya. Tahu-tahu dia terjadi pelanggaran, melakukan pelanggaran tidak bisa diperiksa, nunggu izin dulu. Bayangin kalau misalnya anggota kejaksaan dalam satu hari yang melanggar itu ada 500 anggota kejaksaan minta izin kepada jaksa agung, berapa hari butuh untuk memeriksa izin itu dikabulkan atau tidak? Iya. Kan begitu. Apakah situasi itu pernah terjadi? Jangan salah. Kita ingat betul kalau dalam setiap penanganan kasus demonstrasi, kan yang jaga ini polisinya nggak satu, tentaranya juga nggak satu. Bayangan kalau ada 500 tentara, 500 polisi, 500-500-nya itu melakukan pelanggaran dan harus minta izin dari Kapolri, kapan diperiksanya? Kapan diperiksanya Oleh ya? karena itu dianggap satu skema tembok besar untuk menghalangi proses. Dan itu juga sudah terjadi. Tinggal penguatan di revisi yang baru di 2025 ini akan seperti apa? Nah, tren itu akan terjadi bukan hanya di apa namanya di kejaksaan teh, tapi nanti di kepolisian juga terjadi, di TNI juga terjadi karena sudah ada contohnya ini. Gitu. Nah, ini yang bahaya dan masyarakat nggak banyak yang nyadar Iya, makanya itu banyak soal impunitas tadi itu. Gitu kira-kira. Iya, makanya itu perlu kita sosialisasikan juga ya. Betul. Tapi juga ada yang bilang bahwa itu dibutuhkan karena untuk keleluasaan kerja jaksa sebagai aparat penegak hukum gitu katanya Bung Ijo. Kalau keleluasaan itu sebetulnya konsepnya bukan izin. Jadi sama seperti advokat juga sepanjang dia melakukan atau menjalankan tugasnya dan tidak terjadi pelanggaran, maka dia tidak boleh diganggu sama sekali. Misalnya seorang advokat di ruang sidang dia melakukan pembelaan, bicara ini itu segala macam, sepanjang itu dalam konteks pembelaan, ya dia nggak bisa diganggu, nggak bisa diperiksa dia teh. Jaksa juga demikian. Ketika jaksa sedang melakukan penyidikan, sedang melakukan penuntutan di ruang sidang, dia tidak boleh diganggu. Tetapi ini kan objeknya adalah pelanggarannya. Mengapa kemudian pelanggarannya ini, bahkan jangan-jangan pelanggarannya kejahatan, lalu dilempar pada mekanisme birokratis. Yaitu berupa izin. Ini kan nggak nyambung. Kecuali mekanismenya adalah sebelum dilakukan pemeriksaan, maka internal kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda pengawasan, kalau di polisi berarti ada propamnya, gitu. Kalau di hakim berarti ada bidang pengawasannya. Ini memeriksa terlebih dahulu, itu masih make sense, masih bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kemudian mekanismenya birokrasi berupa diizinkan atau tidak diizinkan,
ini namanya menghalangi proses Proses hukum menghalangi. itu. Dan apa namanya, bukannya di kejaksaan itu ada namanya komisi judisial ya? Kalau kejaksaan komisi kejaksaan Komisi dia. kejaksaan ya? Kalau Betul judisial itu sekali. hakim ya? Hakim untuk Oh, Mahkamah Agung. Nah, untuk Mahkamah Agung ya. komisi kejaksaan pun sebetulnya dia cuma satu untuk se-Indonesia. Itu pertama. Yang kedua adalah dia adalah mitra kerja strategis yang gagasannya adalah memperbaiki sistem dan struktur kelembagaan, termasuk mendorong regulasi gitu ya, peraturan perundang-undangan dan segala macamnya. Jadi untuk melakukan penindakan terhadap jaksa-jaksa nakal misalnya, kalau terjadi di Indonesia, ya dia kehabisan tenaga juga. Nggak mungkin dia melakukan itu, tetap pasti dilempar di mekanisme pengawasan internal. Ya, ada asisten pengawasan di Kejati, gitu, ada kasih pengawasan di Kejari-Kejari dan segala macam. Tetap dilakukan di internal. Nah, oleh karenanya mesti dipastikan ini bukan proses birokrasi, ini substantif gitu. Nah, kalau menurut Bung Ijul di tengah dari penjelasan tadi ya soal revisi undang-undang kejaksaan gitu ya, undang-undang kejaksaan itu kira-kira memang masih dibutuhkan untuk direvisi itu? Kalau menurut kami, Kalau revisi itu, kalau versi ini kan revisinya itu sangat powerful gitu ya. betul. Tapi kalau dari Bung Ijul sebagai perwakilan masyarakat sipil, misalnya apakah dibutuhkan revisi atau tetap begitu aja? Kalaupun direvisi itu item apa yang sangat penting gitu, yang ya justru untuk memperkuat posisi kejaksaan itu sendiri gitu. Nah, situasi sekarang ya dari berbagai macam riset PBHI itu merekomendasikan yang kita butuhkan dengan kondisi yang sangat mendesak gitu ya, berarti udah emergency, itu adalah rule of law-nya, bukan rule of power. Powernya sudah cukup bahkan berlebihan. Jadi rule of law yang dimaksud itu apa? Yaitu hukum acaranya. Tadi biar tidak terjadi tumpang tindih, biar tidak terjadi politisasi, biar tidak terjadi proses delay segala macam seperti yang dikeluhkan teman-teman yang melapor kepada polisi, kemudian jadi pungli dan segala macamnya. Nah, ini yang kita butuhkan dan sangat mendesak ya. Kebetulan tadi kita lagi bahas itu sama Komisi 3 DPR RI gitu ya. Nah, kalaupun bicara tentang perbaikan lembaga, yaitu revisi undang-undang kejaksaan, yang belum kita perkuat hari ini adalah bahwa jaksa itu bisa melakukan exercise terhadap kewenangan yang namanya SKP 2. Dia tidak boleh ragu untuk menghentikan perkara atau menuntut bebas apabila hasil penyelidikan dari kepolisian dirasa janggal, tidak kuat, ada nuansa kriminalisasi, ada nuansa pelanggaran hak asasi manusia. Ini yang belum kita lihat, gitu. Jadi sekarang kita masih lihat seolah-olah seperti stempel berkasnya kepolisian mau direkayasa seperti apa sama penyidik polisi, mau apapun narasinya. Jaksa seperti hanya membawa stempel yang kemudian terikat dalam jangka waktu 14 hari harus disidangkan, harus diterbitkan surat dakwaannya. Bahkan PBHI pernah dampingin satu buruh perempuan aktivis yang dikriminalisasi namanya Septia. Dia menghadapi surat dakwaan dari jaksa penuntut umum yang menggunakan pasal-pasal yang sudah dicabut, sudah tidak berlaku, bayangin. Nah, ini yang harus diperkuat, ini yang harus direvisi, bahwa kejaksaan adalah pengendali perkara yang artinya dia bisa memastikan substansi dari polisi, penyidik polisi, penyelidik polisi layak atau tidak untuk disidangkan. Kalau tidak, ya dia harus tegas. Bukan gelar perkara ulang, bukan pemeriksaan ulang, tapi stop. Dihentikan total ya, dengan mekanisme saponering atau deponering demi kepentingan umum. Dengan mekanisme gelar perkara internal lalu menyatakan ini tidak mencukupi alat buktinya. Lalu dia menghentikan penuntutannya. Atau, ternyata secara normatif ini lengkap, secara administrasi buktinya lengkap, tetapi tidak mencerminkan keadilan. Lalu dituntut bebas di hadapan pengadilan, dan itu sudah terjadi loh. Sudah terjadi, bahkan sekarang ada banyak kasus-kasus yang dituntut bebas karena tidak mencerminkan keadilan bagi hukum dan keadilan bagi masyarakat. Ini kan presiden yang baik, tapi kita belum lihat itu didorong menjadi satu modalitas yang powerful bagi
kejaksaan. Kita sudah cukupnya disuguhkan dengan etalase-etalase gagah-gagahan, konvers-konvers Jumat Keramat gitu ya. Yang kita lihat ujung-ujungnya cuman setahun, 2 Iya. tahun, 8 bulan, tapi bombastis kemana-mana. Sudah cukuplah kita. Bagaimana memperbaiki sistem, dan satu hal lagi, kalaupun mau direvisi, nasib korban bagaimana? Iya. Itu juga harus dipikirkan ya. Harus sampai sekarang misalnya PBI 2 tahun terakhir ini fokus kepada korban human trafficking. Pasca COVID banyak deh human trafficking, judi online gitu yang lagi ramai sekarang ini Iya, ya. iya, Di iya. Kamboja, di Vietnam, bahkan sampai ada yang ginjalnya Dijual ya. dijual, dicopot, dijual. Sampai sini tetap miskin teh. Yang disidangin penjahatnya, korbannya enggak diopenin, dibawa berobat juga enggak, diberikan jaminan juga enggak, upahnya yang enggak dibayarkan juga enggak ditutupi ke mereka. Nah, artinya PR-nya adalah kalaupun kejaksaan ingin menjadi lembaga yang betul-betul memiliki peran signifikan dan betul-betul mendapatkan tempat yang strategis di tengah masyarakat, maka dua hal ini sudah cukup heboh-hebohan segala macam, tapi screening terhadap kasus-kasus yang rekayasa. Jangan cuma di peradilan umum. Kalau perlu di KPK juga. Kalau banyak yang rekayasa, jaksanya harus berani. Harus berani. KPK nggak bisa jalan tanpa jaksa jaksa kan. loh. Kan penuntut umumnya kan jaksa kan. Iya, nggak ada penuntut umum Di mandiri KPK, loh, iya. independen nggak ada Iya, loh, semua iya. dari Kejaksaan Agung loh. Kalau penyidik masih ada penyidik independen atau penyidik mandiri. Penuntut umum nggak ada. Dia harus berani. Iya, kalau dia anggap, oh ini nggak layak untuk diteruskan, ya tutup gitu Dia ya. tutup, dia cut di situ SP3 kan, dan KPK sudah punya ruang untuk memastikan yang kriminalisasi itu bisa di SP3, yang rekayasa bisa di SP3 secara bertanggung jawab kan gitu. Nah, ini yang harus dipastikan. Bukan kemudian nambah senpi, nambah kewenangan monitoring Kamtipmas demi stabilitas nasional, siber dan segala macamnya, yang itu sudah di luar konsep criminal justice system. Nah, itu yang kita sebut sebagai perluasan. Perluasan gitu. itu ya. Ini terakhir ini. Jadi pertanyaan terakhir buat Bung Ijul, bagaimana kita nih sebagai masyarakat sipil ya, khususnya ini masyarakat sipil, menyikapi kondisi sekarang ini nih. Ada di satu sisi yang tadi kita bahas ya, tetap nih bahwa DPR memang karena merasa tugasnya tetap melakukan lah yang namanya tugas-tugas sidang untuk revisi undang-undang yang buat kita itu akan bermasalah. Tapi di sisi lain kan, ya itu kan yang seperti yang kita bahas, ternyata yang itu bukan yang kita butuhkan gitu kan. Harapan kita kan nggak seperti itu. Betul tapi sekali. dalam draftnya kan itu tidak tercermin. Betul. Harapan kita itu nggak tercermin. Nah, Bu Ijul sendiri gimana nih ininya gitu loh, apa istilahnya itu, rekomendasi atau pesannya lah, khususnya buat pemirsa supaya juga bisa menyikapi ya baiknya gimana gitu loh menghadapi situasi seperti ini, Bu Ijul. Situasi ini berat ya, karena secara sederhana belum kita mikir untuk identifikasi masalahnya apa, untuk mencari solusinya apa. Ini dinamika gejolaknya aja kita belum tahu karena disembunyikan gitu deh. Jadi PR kita nih banyak. Makanya kalau yang melakukan hanya segelintir pegiat, sekelompok aktivis, nggak akan selesai, nggak akan dapat solusi. Makanya perlu setiap kita melakukan ajakan ya, penyadaran di lingkaran terdekat kita dulu, keluarga-keluarga kita, bahwa kita udah nggak bisa bilang lagi teh itu kerjanya aktivis, nggak akan berdampak ke kita. IHSG anjlok, jebret. Iya, hari ini PHK tutup terus, iya. Rupiah anjlok, sekarang PHK udah nyampe berapa, 20, sempat 20.000, 21 kemarin ya. Yes, dan lihat harga emas sekarang berapa, gitu ya. Saham semua udah hampir ambrol habis-habisan. Dulu ini menarik teh. Jadi kalau kita perhatikan di medsos ya, dulu yang bilang ini kerjanya aktivis, ke kita mah nggak akan berdampak, kita kerja aja yang benar, biarin mereka panas-panasan di jalan segala macam. Sekarang udah ngeluh teh, ngeluh, dia mengatakan apa? Nyesel nih, yang diributin orang-orang ternyata kena ke gue. Udah begitu teh, gitu. Nah tapi di sisi lain,
ini ada satu progresivitas. Hmm. Sebagian kecil sudah mengatakan, saya tidak menyesal karena sudah memprediksi bahwa saya akan menjadi bagian yang terdampak, akan menjadi korban. Jadi saya menyempatkan untuk melawan. Hmm. Hmm. Ada beberapa, sebagian kecil yang melakukan itu. Nah, ini yang harus kita dorong. Hmm. Bagaimana kita memaksa masyarakat untuk ayo dong buka dong wacana ini, baca dong situasi seperti ini. Jangan sampai sadar ketika jadi korban dulu. Iya. Nah, ini PR di depan yang sebetulnya sederhana tapi paling berat. Gitu. Karena menunggu istilahnya itu ya karena harus kena dulunya itu kan itu. Padahal Dan kan nggak harus kena dulu dong gitu loh. iya, betul. Dan Karena yang ini paling udah nggak menyenangkan, terang-benderang betul. malah. Yang paling nggak menyenangkan teh adalah kita menjaga kemudian kebijaksanaan kita ketika teman yang kita ingetin, keluarga yang kita ingetin lalu nggak mau ikutan, pas terdampak datang ke kita kan pasti nyerocos tuh, lo kemarin udah gue ingetin, malah Kemana nanti aja? antipati kan, kita marah segala macam. Nah, ini kan susah, tapi ini yang harus kita lakukan. Mau tidak mau, petinggi negara, elit politik sudah mulai terusik dengan yang kita sebut kesadaran masyarakat, dengan kericuhan di media sosial, dengan ribuan konten, jutaan respon, jutaan pertanyaan tentang hal yang paling sederhana, apa yang terjadi di negara ini dan apa yang membuat kita terdampak. Itu dulu. Karena itu artinya itu adalah kesadaran udah banyak. sudah banyak, tinggal diorkestrasi dan kemudian menjadi satu gerakan yang terstruktur. Dan ini jadi kekuatan politik baru. Yang namanya kekuatan politik sipil. Yang sekali dia bergerak, kalau kita lihat sekarang di US bahkan teh. Iya, yang kita lihat pendidikannya udah maju lah ya teh ya. Sekali klik terjadi perang tarif yang diumumkan oleh Presiden Trump. Di berapa kemarin hampir berapa puluh negara bagian terjadi mass demonstration. Langsung goyah teh. Presiden Trumpnya juga langsung pusing. Nah, ini yang kita butuhkan. Artinya kekuatan masyarakat sipil itu adalah kekuatan yang paling berdaulat yang bisa mempengaruhi perubahan ya. Dan menciptakan sebuah perubahan. Perubahan mengubah nasib kita sendiri lah. Gitu. Perubahan nasib kita ke arah yang lebih baik. Jadi mendorong supaya pemerintah juga berupaya keras. Para pejabat gitu benar-benar bekerja keras, nggak bisa lagi cuma berleha-leha, nggak bisa lagi cuma istilah presiden sendiri omon-omon gitu ya. Ini kita butuh konkret gitu. Karena apa? Ini PHK udah di mana-mana. Betul sekali. Gitu kan. Betul sekali. Pemerintah sendiri kan sebenarnya juga sudah mengalami yang namanya efisiensi kan, mestinya ini jadi warning juga ya. Nah, kalau dari Bung Ijul sendiri target akhir gitu loh sebenarnya dari yang selama ini misalnya PBHI lakukan terkait pendampingan masyarakat dan lain-lain itu apa? Yang kita butuhkan saat ini adalah pertama kali adalah regulasi yang betul-betul pro rakyat. Berarti substansinya adalah jaminan pemenuhan hak asasi manusia. Di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang politik juga termasuk. Karena apa? Kita tidak melihat ruang-ruang itu dibuka sekarang. Ada kebijakan-kebijakan sampai ke level daerah, masyarakatnya cuman jadi kelinci percobaan aja. Ngelihat kalau happy dilanjutin, kalau nggak happy kita ganti dengan program yang lain. Dan itu nggak pernah dikonsultasikan kepada rakyat selaku penerima manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita sadari teh, di kabinet ini ada perwakilan masyarakat sipil nggak dengan perspektif masyarakat sipil? Itu yang belum ada. Perwakilan politisi dia sudah ada, perwakilan oligarki banyak, gitu ya. Tapi perwakilan masyarakat sipil siapa? Siapa kepala rakyat di tengah-tengah meja kekuasaan itu? Nggak ada. Nah, itu yang kita dorong. Makanya kan kita bilang berkali-kali, jangan ragu untuk reshuffle. Kalau perlu reshuffle wakil presidennya sekalian kan begitu ya. Kalau memang dia nggak kompeten, dan kita sudah lihat kok inkompetensinya di berbagai macam hal. Karena apa? Itu pemicu utama untuk satu memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat atau memberikan satu perubahan yang positif.
efektif karena mereka lah pemangku kebijakan dan mereka adalah tumpuan bagi tadi program-program yang memang betul-betul terhadap pro terhadap rakyat gitu. Ya, yang kita lihat dari hasil wawancara itu belum tergambarkan. Kan bisa jadi ada 2 faktor teh. Pembantu-pembantunya presiden bilang aman, nggak ada masalah ini, nggak usah ABS takut ya semua, ABS. ABS asal bapak senang dan segala macam. Tahu-tahu amburadul. Artinya masalah di masyarakat nggak ada yang jembatanin karena Semuanya kabinet dianggap cuma bikin happy doang, bikin semuanya dianggap beres. dan itu adalah informasi yang diinginkan oleh presiden, kan bahaya seperti itu. Jadi itu poin kedua yang kita dorong dan yang paling penting tadi teh masyarakat akan dihadapkan pada aparat-aparat penegak hukum dan aparat-aparat keamanan nasional demi stabilitas. Maka tentu yang kita butuhkan adalah perubahan kebijakan di bidang itu dan perubahan struktur. Kalau memang pimpinan tertinggi Kapolri belum bisa menjalankan mandat, terlalu banyak intervensi politik, gitu ya. ganti. Kalau memang Jaksa Agung tidak bisa menjalankan mandat rakyat, belum bisa menjalankan keadilan, ganti. Kalau memang Panglima TNI seperti kemarin berubah-berubah statementnya, tadinya harus mundur, lalu gak apa-apa nggak mundur dan segala macam, ganti. Karena dia adalah pimpinan yang menjadi frontliner berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat nggak setiap hari berhadapan dengan pegawai kementerian atau dengan menteri. Tapi dengan polisi setiap hari ketemu di jalan, dengan TNI setiap hari juga ketemu, dengan jaksa juga setiap hari berhadapan yang berproses hukum gitu ya. Nah ini yang harus diperbaiki oleh presiden. Tapi lebih penting lagi adalah perbaikan ini, perubahan ini harus melibatkan partisipasi publik rakyat. Jangan dia sendiri yang ngubah, dia sendiri yang ganti, tapi nggak tahu rakyat keinginan ini rakyat itu apa, seperti keinginan apa rakyat ya. itu apa gitu. Nah, jadi ini kita semoga apa yang disampaikan oleh Bung Ijul ini, Bung Julius Ibrani ini, pemirsa juga bisa ini ya, bisa dapat gitu ya. Dan juga kita juga berharap Presiden Prabowo ini ada gebrakannya ya, betul karena sekali. kita ngelihat ya seperti yang dibilang Presiden sendiri, ini kita ngelihatnya baru pada level omong-omong aja ya, belum ada yang konkretnya gitu, semuanya itu baru pernyataan-pernyataan. Dan ini memang kelihatan kan Bung Ijul dari yang terjadi sekarang ini ya. Dan ini benar-benar terbukti di ekonominya seperti itu, politiknya seperti itu, eksekutif, legislatifnya juga seperti itu. Kita semuanya cemas, kita menunggu ya. Tapi tentu saja apapun kita berharap untuk bangsa ini semuanya terbaik. Ya Bung Ijul, apapun yang terjadi kita berharap tidak hal yang buruk. Kalaupun ada hal yang buruk itu kan kita berharap itu akan menjadi yang baik. Ya. Oke, sebelum kita tutup kita minum dulu tehnya. Minum dulu ya, tehnya. hangat. Mumpung masih hangat ya. Terima kasih Bung Ijul dan pemirsa MPTV. Kita akan ketemu lagi dalam obrolan berikutnya ya. Terima kasih dan salam.